Perkenalkan, nama saya Asri Putri Maulana. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, program studi S1 Ilmu Keperawatan, kelas 2A dengan nomor induk mahasiswa C22142010001. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai senam kaki diabetes. Apa sih tujuannya? Yang pertama, untuk memperbaiki sirkulasi darah. Yang kedua, memperkuat otot-otot kecil. Yang ketiga, mencegah terjadinya kelainan bentuk kaki pada penderita diabetes. Yang keempat, meningkatkan kekuatan otot betis dan paha. Dan yang kelima, mengatasi keterbatasan gerak sendi. Nah, untuk itu, sebelum kita melakukan tindakan kepada pasien, tentunya kita harus melewati beberapa fase. Yang pertama yaitu fase prainteraksi. Pada fase prainteraksi ini, kita harus membaca catatan keperawatan atau catatan medis. Yang kedua, persiapkan diri dengan alat pelindung diri seperti menggunakan masker dan jangan lupa untuk cuci tangan. Yang ketiga, persiapkan alat. Pada senam kaki diabetes ini kita memerlukan dua alat, yaitu kursi dan koran atau kertas. Yang kedua, fase orientasi. Pada fase orientasi ini, yang pertama ada salam terapeutik dan perkenalkan diri. Yang kedua, klarifikasi nama dan tempat tanggal lahir pasien. Yang ketiga, menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan yang akan dilakukan. Yang keempat, kontrak waktu. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya. Dan yang keenam, minta persetujuan pasien. Jika pasien setuju akan tindakan yang dilakukan, kita lanjut ke fase yang ketiga, yaitu fase kerja. Fase kerja ini merupakan inti dari hubungan perawat dan pasien yang terkait erat dengan pelaksanaan rencana tindakan keperawatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan yang akan digapai. Yang keempat yaitu fase terminasi. Pada fase terminasi ini merupakan akhir dari setiap pertemuan perawat dan pasien. Untuk itu, selanjutnya kita langsung saja ke langkah-langkah senam kaki diabetes. Langkah pertama, posisikan pasien duduk tegak di atas kursi dengan kaki menyentuh lantai seperti yang dicontohkan. Langkah kedua, angkat telapak kaki dengan tumpuan tumit, lalu cengkramkan jari-jarinya. Hal ini dilakukan 10 kali pengulangan. Langkah ketiga, yaitu angkat bagian telapak kaki ke atas lalu turunkan. Kemudian angkat bagian tumit secara bergantian. Hal ini diulangi sebanyak 10 kali. Langkah keempat, yaitu angkat bagian telapak kaki, lalu putarkan ke arah luar. Kemudian sama halnya di bagian tumit pun seperti itu. Jadi, diangkat tumitnya lalu diputarkan keluar seperti yang dicontohkan. Hal ini diulangi sebanyak 10 kali. Langkah kelima, yaitu angkat salah satu kaki ke atas, lalu cengkramkan jari-jarinya, dan lakukan di kaki satunya lagi. Hal ini diulangi sebanyak 10 kali. Selanjutnya, langkah keenam, angkat kedua kaki lalu jari-jarinya dicengkramkan. Lakukan hal ini sebanyak 10 kali pengulangan. Langkah ketujuh yaitu angkat salah satu kaki, kemudian seakan-akan seperti menulis angka 0 hingga angka 9. Hal ini dilakukan juga di kaki satunya lagi, seperti yang dicontohkan di dalam video. Langkah terakhir ke-8 yaitu letakkan sehelai kertas di lantai, kemudian bentuk kertas tersebut menjadi bola dengan kedua kaki. Selanjutnya, buka kembali kertas tersebut seperti semula. Lalu, langkah berikutnya yaitu robek kertas menjadi 2 bagian. Setelah berhasil merobek kertas menjadi 2 bagian, di bagian satunya itu dibuat seperti robekan-robekan kecil. Kemudian, kumpulkan robekan-robekan kecil itu ke bagian kertas yang masih utuh. Setelah selesai dikumpulkan, kemudian dibulatkan kembali seperti bola seperti di awal.
Nah, itu tadi langkah-langkah senam kaki diabetes. Selanjutnya, setelah ke fase kerja, kita lanjut ke fase terminasi, di mana perawat mengevaluasi hasil tindakan yang telah dilakukan. Seperti bagaimana perasaannya setelah tadi melakukan tindakan senam kaki diabetes, dan sebagainya. Setelah itu, perawat menentukan tindak lanjut untuk pertemuan berikutnya, dan tentukan kontrak waktu yang akan datang. Jangan lupa cuci tangan setelah kontak dengan pasien. Sekian pembahasan dari saya mengenai senam kaki diabetes. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Sangat terbuka untuk kritik dan saran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.